Hai gengs, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel, Dana Luhur Saraswati. Terima kasih buat kalian semua yang udah mau nonton video ini. Jangan lupa dukung dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih, selamat menonton. Halo Sobat Fisika, perkenalkan nama saya Nestian Reni Parapat dengan MPM 2019-425000162 dari kelas R4C Prodi Pendidikan Fisika. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai memperoleh persamaan bentuk standar dari tabel kebenaran. Namun sebelum kita masuk ke dalam materinya, kita terlebih dahulu membahas sedikit tentang rangkaian logika kombinasi. Rangkaian logika kombinasi. Logika kombinasi merupakan logika yang outputnya hanya tergantung pada kombinasi input-inputnya saja dan tidak tergantung pada keadaan output sebelumnya, atau rangkaian logika yang outputnya tidak tergantung pada waktu. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk persamaan logika. Yang pertama, SOP atau sum of product. Sum of product adalah persamaan logika yang mengekspresikan operasi OR dari suku-suku operasi AND atau yang disebut juga dengan operasi tambah terhadap kali. Sum of product disimbolkan dengan sigma dan setiap sukunya dinamakan minterm atau disingkat dengan M kecil. Yang kedua, POS atau product of sum. Persamaan logika yang mengekspresikan operasi AND dari suku-suku operasi OR atau disebut juga dengan operasi kali terhadap tambah. Product of sum disimbolkan dengan P dan setiap sukunya dinamakan max term atau disingkat dengan M besar. Memperoleh persamaan bentuk standar dari tabel kebenaran. Persamaan bentuk standar adalah persamaan yang variabelnya lengkap. Jika outputnya 1, maka dinamakan minterm atau disingkat dengan M kecil. Jika outputnya 0, maka dinamakan maxterm atau disingkat dengan M besar. Untuk lebih memahami materinya lagi, sekarang kita latihan soal yuk. Persamaan Y sama dengan A komplement B komplement C ditambah A komplement B C ditambah A B komplement C ditambah A B C. Pada SOP atau sum of product itu sendiri komplementnya bernilai 0. Jangan lupa ya teman-teman bahwa operasi sum of product atau SOP adalah operasi tambah terhadap sekumpulan kali. Jadi A komplement B komplement C artinya A komplement sama dengan 0, B komplement sama dengan 0, C sama dengan 1. A komplement B C artinya A komplement sama dengan 0, B sama dengan 1, C sama dengan 1. A B komplement C artinya A sama dengan 1, B komplement sama dengan 0, C sama dengan 1. A B C artinya A sama dengan 1, B sama dengan 1, C sama dengan 1. Pada tabel kebenaran, outputnya bernilai 1. Nah, sesuai dengan tabel, kita dapat melihat nilai outputnya Y. Jika outputnya bernilai 1, maka itu adalah SOP atau sum of product, atau mintermnya 1. Dan jika outputnya 0, maka itu adalah POS atau product of sum, atau maxtermnya 0. Pada pengerjaan soal Y sama dengan A komplement B komplement C ditambah A komplement B C ditambah A B komplement C ditambah A B C, yaitu A komplement B komplement C artinya 001. Jika 001 maka mintermnya 1, atau bisa dibilang Y sama dengan 1 atau M kecil sama dengan 1. Lalu A komplement BC artinya 011. Jika 011 maka mintermnya 3, atau bisa disebut M kecil sama dengan 3. Lalu ada A B komplement C artinya 101. Jika 101 maka mintermnya 5, atau
M kecil sama dengan 5. Lalu ada A, B, C, artinya 1, 1, 1. Jika 1, 1, 1, maka mintermnya 7 atau M kecil sama dengan 7. Jadi, Y sama dengan sigma M 1357. 1357 dilihat dari minterm yang dihasilkan, yaitu M1 ditambah M3 ditambah M5 ditambah M7. Jadi, persamaan bentuk standar dari tabel kebenaran tersebut adalah Y sama dengan A komplement B komplement C ditambah A komplement BC ditambah AB komplement C ditambah ABC. Y sama dengan M1 ditambah M3 tambah M5 tambah M7. Y sama dengan sigma M 1357. Selanjutnya, persamaan Y sama dengan A tambah B tambah C dikali A tambah B komplement tambah C dikali A komplement tambah B ditambah C dikali A komplement ditambah B komplement tambah C. Pada POS atau produk of sum itu sendiri, komplementnya bernilai 1. Jangan lupa ya teman-teman, bahwa pada POS itu berarti ditambah dulu baru dikali. Jadi, A ditambah B tambah C artinya A sama dengan 0, B sama dengan 0, C sama dengan 0. A ditambah B komplement ditambah C artinya A sama dengan 0, B komplement sama dengan 1, C sama dengan 0. A komplement ditambah B ditambah C artinya A komplement sama dengan 1, B sama dengan 0, C sama dengan 0. A komplement ditambah B komplement tambah C artinya A komplement 1, B komplement sama dengan 1, C sama dengan 0. Pada tabel kebenaran, outputnya adalah 0. Nah, sesuai dengan tabel, kita dapat melihat nilai outputnya Y. Jika outputnya bernilai 0, maka itu adalah POS atau product of sum, atau maxtermnya 0. Seperti yang kita lihat, A ditambah B tambah C artinya 0, 0, 0. Jika 0, 0, 0, maka maxtermnya adalah 0, atau M besar sama dengan 0. Lalu ada A ditambah B komplement ditambah C artinya 0, 1, 0. Jika 0, 1, 0, maka maxtermnya adalah 2, atau M besar sama dengan 2. Lalu ada A komplement B ditambah C artinya 1, 0, 0, maka maxtermnya adalah 4, atau M besar sama dengan 4. Lalu ada A komplement ditambah B komplement tambah C artinya 1, 1, 0. Jika 1, 1, 0, maka maxtermnya adalah 6, atau M besar sama dengan 6. Jadi Y sama dengan Pi 0246, atau 0246 dilihat dari maxterm yang dihasilkan, yaitu M0 dikali M2 dikali M4 dikali M6. Jadi, persamaan bentuk standar yang diperoleh dari tabel kebenaran tersebut adalah Y sama dengan A ditambah B tambah C dikali A ditambah B komplement tambah C dikali A komplement tambah B ditambah C dikali A komplement B komplement ditambah C. Y sama dengan M0 dikali M2 dikali M4 dikali M6. Y sama dengan Pi M 0246. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga dengan video ini teman-teman bisa terbantu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.